Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua di channel YT. Di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Joker. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang asal-muasal musuh utama Batman, yaitu Joker. Film ini berfokus pada perjalanan sosok komedian gagal. Pria yang menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat. Pemeran utama di film ini seringkali diabaikan oleh masyarakat dan berubah menjadi penjahat yang sangat keji. Di dalam film ini, dia tumbuh dari masyarakat kalangan bawah yang terus gagal untuk meraih kesuksesan. Ayo tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya guys. Diawali dengan seorang pria yang sedang make up badut. Pria tersebut bernama Arthur. Arthur berprofesi menjadi badut untuk menarik perhatian konsumen di perusahaannya. Saat sedang bekerja, Arthur diganggu oleh sekelompok anak muda yang merampas papan promosi yang sedang dia pegang. Arthur pun mengejar mereka semua hingga di suatu lorong di kota tersebut. Saat sedang mengejar, Arthur pun dipukul menggunakan papan hingga terjatuh dan dihajar oleh sekelompok pemuda tersebut. Scenes kemudian berpindah di suatu ruangan. Di sana Arthur tertawa sendiri dengan sangat keras. Di depannya ada seorang wanita. Arthur sedang berkonsultasi dengan wanita tersebut untuk mendapatkan obat-obatan, dan Arthur menderita suatu penyakit yang dapat membuat Arthur berhalusinasi dan dapat tertawa terus-menerus tanpa henti. Maka dari itu, Arthur harus bergantung kepada obat-obatan tersebut. Saat perjalanan pulang, Arthur yang menghibur anak kecil di dalam bis pun dimarahi oleh ibu dari anak tersebut karena dianggap aneh dan mengganggu. Arthur yang bukannya marah atau sedih malah tertawa pada saat situasi tersebut. Di sini terlihat mimik wajah Arthur sangat sedih, tetapi karena penyakitnya, dia mengekspresikannya dengan tertawa. Kemudian Arthur yang sedang tertawa pun tidak dapat menahan tawanya dan tidak dapat menjawab sepatah kata pun, sehingga dia memberikan kartu kepada ibu dari anak tersebut yang bertuliskan penyakit yang dialaminya. Arthur tinggal di apartemen bersama ibunya. Ibunya memanggil Arthur dengan sebutan happy yang berarti senang. Arthur pun duduk di kasur bersama ibu tercintanya yang sudah tua sambil menonton acara TV kesukaan mereka yang dibawakan oleh Murray Franklin. Scenes kemudian berpindah di mana Arthur menyaksikan acara Murray secara langsung. Arthur pun dipersilakan berdiri. Arthur menceritakan kisahnya yang merawat ibunya yang sedang sakit sehingga Arthur harus menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya selalu mengatakan kepada Arthur bahwa Arthur dilahirkan untuk menyebarkan kebahagiaan dan tawa. Ibunya pun berpesan agar Arthur selalu tersenyum dan memasang wajah bahagia. Arthur pun diundang ke atas panggung. Murray beserta para penonton pun memberikan tepuk tangan dan sorakan yang kagum kepada sosok Arthur. Dan ternyata, semua itu hanyalah imajinasi Arthur saja. Scenes kemudian berpindah kepada Arthur yang sedang duduk di kantornya. Di sana Arthur memiliki dua sahabat yang bernama Randall dan Gary. Randall prihatin karena Arthur dipukul sekelompok anak muda kemarin. Kemudian, Randall pun diam-diam memberikan pistol kepada Arthur untuk menjaga dirinya. Gary pun datang dan memberitahu Arthur bahwa Arthur dipanggil oleh bosnya yang bernama Hoy. Hoy memarahi Arthur karena papan yang dibawanya kemarin rusak, dan seperti biasa, Arthur mengekspresikan kesedihannya dengan tersenyum. Arthur pun pulang ke apartemennya. Di lift, dia bertemu dengan seorang wanita dan putrinya. Wanita tersebut berada di kamar paling ujung dari lorong tersebut. Arthur yang sudah sampai pun langsung memandikan ibunya. Saat sedang dimandikan, ibu Arthur selalu bertanya tentang balasan surat dari Thomas Wayne yang tak kunjung datang. Ibu Arthur adalah mantan karyawan dari Thomas Wayne. Jadi di sini gua akan menjelaskan sedikit bahwa Thomas Wayne adalah orang yang kaya raya dan sedang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota di kota Gotham. Dan Thomas Wayne ini ayah dari Bruce atau yang kita kenal dengan Batman. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Arthur mengikuti wanita yang dia temui di lift kemarin dan membuntutinya hingga ke sekolah anaknya. Kemudian, scenes beralih di mana Arthur menonton stand-up komedi dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk pertunjukan komedi tunggalnya nanti. Sesampainya Arthur di apartemen, wanita itu mengetuk pintu Arthur dan mengetahui bahwa Arthur membuntutinya. Kemudian Arthur menawarkan agar wanita tersebut datang ke pertunjukan komedi tunggal
yang akan diadakan dan selama ini diimpikan oleh Arthur. Keesokan harinya, Arthur mendapatkan tugas dari bosnya untuk menghibur pasien anak-anak yang ada di rumah sakit. Tanpa sengaja, Arthur menjatuhkan pistol yang dibawanya. Kemudian, Hoyt pun menepuk Arthur. Arthur berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa itu hanyalah pistol mainan. Akan tetapi, ternyata Randall yang telah memberikan pistol kepada Arthur malah mengkhianati Arthur hingga membuat Arthur dipecat dari pekerjaannya. Arthur pun pulang menggunakan kereta. Di dalam kereta, Arthur melihat 3 pria yang sedang mengganggu seorang wanita. Seketika, Arthur tertawa dengan sangat keras sehingga membuat 3 pria tersebut mendatangi Arthur dan memukulinya. Seketika, Arthur yang terpojok pun menembaki ketiga pria tersebut hingga tewas. Arthur yang pulang ke apartemennya langsung menuju ke kamar wanita yang ditemui di lift kemarin. Arthur langsung menciumnya dan melakukan pengecotan pastinya. Keesokan harinya, terdapat berita bahwa yang membunuh ketiga pria kemarin memiliki topeng badut di wajahnya, sehingga susah diidentifikasi pelakunya. Dan ternyata ketiga pria tersebut memiliki hubungan dengan Thomas Wayne. Arthur pun pergi berkonsultasi kembali kepada wanita yang biasa menyediakan dia obat-obatan. Dan berita buruknya bahwa tempat itu akan tutup dan tidak dapat menyediakan obat-obatan khusus untuk Arthur kembali. Scenes berpindah kepada Arthur yang sedang menjalankan pertunjukan komedi tunggalnya sambil ditemani kekasihnya. Arthur sangat gugup di atas panggung, sehingga di depan panggung, Arthur tertawa sangat keras yang membuat dirinya sendiri merasa tawa itu bukan membuatnya bahagia, tetapi justru membuatnya sakit. Akan tetapi semua itu berakhir. Arthur kembali lancar dalam berkomedi dan semua penonton sangat senang dengannya. Selesai pertunjukan, Arthur pun berkencan dengan kekasihnya. Sesampainya di apartemen, ibu Arthur ingin mengirimkan surat kepada Thomas Wayne lagi. Arthur yang penasaran pun membuka isi surat tersebut, dan ternyata dulu ibu Arthur memiliki hubungan gelap dengan Thomas Wayne, sehingga Arthur adalah anak dari Thomas Wayne. Keesokan harinya, Arthur mendatangi kediaman dari Thomas Wayne dan bertemu dengan Bruce. Datanglah asisten dari Thomas Wayne yang tidak memberikan izin kepada Arthur untuk bertemu dengan Thomas Wayne. Arthur pun berlari pergi dan pulang. Sesampainya di apartemennya, Arthur kaget melihat ibunya yang sedang kritis dan dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, datanglah 2 detektif yang bertanya kepada Arthur tentang pembunuhan 3 orang pria di stasiun bawah tanah minggu lalu. Dan Arthur tidak memperdulikan itu dan masuk ke rumah sakit untuk menemani ibunya bersama dengan kekasihnya. Saat sedang menonton siaran Murray, Arthur kaget dan senang karena melihat rekaman komedi tunggalnya disiarkan di acara Murray. Scenes beralih kepada gerakan baru aksi demo, di mana para pendemo memakai topeng badut, dan tujuan mereka untuk membunuh orang kaya dan Thomas Wayne. Arthur diam-diam memasuki gedung melalui pintu samping dan bertemu dengan Thomas Wayne. Wayne menjelaskan bahwa ibu Arthur memiliki kelainan jiwa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Arkham. Ibunya Arthur mengadopsi Arthur saat masih kecil, dan Arthur bukanlah anak kandung dari Wayne maupun ibunya. Dengan perasaan yang sangat sedih, Arthur pun pulang. Keesokan harinya, Arthur menerima telepon dari acara Murray dan meminta Arthur datang untuk menjadi bintang tamu di acara tersebut. Scenes berpindah kepada Arthur yang mendatangi rumah sakit jiwa Arkham. Arthur ingin mencari data dari ibunya, dan tertulis bahwa ibunya memang mengalami gangguan jiwa dan mengadopsi Arthur. Arthur yang sedih pun pulang dan memasuki kamar kekasihnya. Wanita tersebut kebingungan dan meminta Arthur untuk keluar dari kamar. Ternyata, saat wanita tersebut mendatangi Arthur, berkencan dengannya, menemani Arthur saat ibunya sakit, selama ini semuanya hanyalah imajinasi dari Arthur saja. Keesokan harinya, Arthur yang kesal pun datang ke rumah sakit dan membunuh ibunya sendiri. Kemudian, Arthur pun pulang ke apartemennya. Sesampainya di sana, Randall dan Gary pun mengunjungi Arthur untuk menghibur dirinya. Tanpa disangka, Arthur yang sudah dendam kepada Randall pun langsung menusuk Randall hingga tewas. You're my boy, and That makes a lot of sense. you know what I mean. Thank you, Randall. Thank you so much. I just want to. Dan Gary pun selamat karena Arthur membiarkannya pergi dan tidak ingin membunuhnya. I offer
Can you get a look? Setelah itu, Arthur pun pergi untuk menghadiri acara yang sudah lama diimpi-impikan dia, yaitu Murray Franklin Show. Arthur meminta kepada Murray agar memanggilnya Joker saat tampil di acaranya. Dengan tampilan wajah Arthur yang sudah dia rias seperti badut, dia sukses membuat penonton tertawa saat memasuki acara. Kemudian Murray meminta Arthur untuk membawakan satu joke agar dapat menghibur penonton. Bukannya membuat joke yang lucu, justru Arthur membawakan joke yang sadis. Dan Arthur memberitahu semua penonton bahwa dialah yang membunuh ketiga pria di kereta bawah tanah. Di sini gua kagum, bukan karena dia membunuh orang lain ya, karena Arthur ini menjelaskan lingkungan yang kejam untuk orang-orang seperti dirinya. Lingkungan yang bukannya memotivasi justru merendahkan dan melecehkan orang lain. Lingkungan yang dipimpin oleh orang-orang serakah yang gila akan jabatan, popularitas, dan uang. Lingkungan yang tidak menghargai orang-orang baik. Dan bahkan apabila orang-orang baik tersebut hilang dari bumi, maka tidak akan ada yang peduli bahkan mengetahuinya. Orang-orang jahat adalah orang-orang baik yang tersakiti. Duh, gua udah kayak curhat aja. Sorry. Oke, lanjut. Seketika di acara live tersebut, Arthur pun mengeluarkan pistol dan menembak mati Murray di tempat hingga tewas. Call the police. Get what you fucking deserve. Good night. And always remember, that's... Arthur pun diborgol dan diamankan oleh kepolisian. Media TV pun menyiarkan di seluruh kota Gotham. Seketika kota Gotham pun menjadi kacau. Masyarakat kota Gotham turun ke jalan dengan memakai topeng badut. Masyarakat pun membakar fasilitas umum, membunuh, merusak toko-toko di sana, dan menjarah seisi kota. Di sini kita diperlihatkan bahwa Wayne ditembak mati oleh pendemo, dan ini adalah scenes pertama dari film Batman. Di dalam perjalanan, tiba-tiba mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh seorang pendemo yang kagum dengan keberanian Arthur untuk bersuara. Di akhir cerita, Arthur yang sekarat pun diangkat ke atas mobil polisi dan dikelilingi oleh para pendemo. Arthur pun tersadar, kemudian dia bangun dan dengan gembiranya dia menari di tengah kekacauan di kota Gotham. Para pendemo pun meneriaki dan menamai Arthur dengan nama Joker. Dan cerita pun selesai. Gimana dengan alur ceritanya? Seperti biasa, gua gak akan memberikan opini gua mengenai film ini, karena bisa jadi opini gua dan kalian berbeda. Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Kalian bisa like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa dislike saja. Share video ini ke semua sosmed yang kalian punya. Jika kalian ingin merequest film, memberikan saran ataupun kritik, silakan isi di kolom komentar di bawah guys. Gua YT pamit, sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Bye.